Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengujian aplikasi web pertemuan 13. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama teman-teman lainnya. Yang pertama, Malik Ardiansyah dengan NIM 111-82611. Zahra Rasifah, NIM saya 1182989. Muhammad Hudail Ferio Supeli. Dan saya sendiri, Natasha Aulia Ramadanti, NIM 1182964. Dari kelas 11-6AB07. Saya dan kelompok saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pengujian aplikasi web pada slide pertemuan 13 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pengujian atau testing aplikasi web adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya untuk menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan aplikasi web sebelum aplikasi-aplikasi web yang dibuat dikirimkan ke end user. Testing ini merupakan instrumen penting dalam tahap pengembangan aplikasi perangkat lunak berbasis web agar menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Karena fokus utama testing adalah menemukan kesalahan ataupun error, testing bisa dikatakan berhasil jika hasil testing menemukan kesalahan ataupun error. Kesalahan ataupun error yang terjadi adalah karena hasil pengujian tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Institute of Electrical and Electronics Engineers mengungkapkan bahwa error adalah perbedaan antara nilai atau kondisi yang dihitung, diobservasi, diukur dengan kenyataan, spesifikasi, dan kebenaran teori. Testing yang tidak menemukan error dinamakan waste of time atau bisa diartikan buang-buang waktu. Namun, testing tetap penting untuk memastikan kualitas produk. Untuk poin-poin dalam penemuan kesalahan ataupun error akan dibahas atau testing aplikasi web dibagi menjadi dua, yaitu pengujian di localhost dan pengujian di internet. Untuk pengujian di localhost dilakukan ketika aplikasi web masih dalam tahap development atau belum sampai di deploy. Sedangkan dengan pengujian internet dilakukan ketika aplikasi web telah masuk dalam tahap production atau sudah di-deploy ke internet dan bisa diakses di manapun. Dalam pengujian localhost lebih difokuskan untuk menguji fungsionalitas komponen-komponen yang ada di web seperti usability, sistem navigasi, antarmuka, konten, compatibility, loading time, functionality, accessibility, dan interactivity. Sedangkan dalam pengujian internet lebih difokuskan untuk menguji validasi-validasi seperti HTML dan XHTML, kemudian CSS ataupun cascading style sheets, dan accessibility. Kemudian konsep pengujian aplikasi web antara lain dimensi kualitas, strategi pengujian, dan perencanaan pengujian. Pada dimensi kualitas dievaluasi dengan menerapkan serangkaian tinjauan teknis yang melihat berbagai elemen dari model perancangan dan dengan menerapkan proses pengujian. Dalam dimensi kualitas terdapat atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten. Dievaluasi di tingkat sintak dan semantik. Pada tingkat sintak, dokumen berbasis teks diuji dalam hal ejaan, tanda baca, dan tanda bahasa. Pada tingkat semantik, aspek yang dinilai adalah kebenaran informasi yang disajikan, konsistensi di seluruh objek isi dan objek terkait, dan rendahnya ambiguitas. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Diuji untuk menemukan kesalahan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan customer. Yang dimaksud fungsi adalah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi web sesuai dengan harapan klien. Kemudian yang ketiga adalah struktur. Dinilai untuk memastikan bahwa aplikasi web benar-benar menyediakan isi dan fungsi aplikasi web. Kemudian yang keempat adalah kegunaan. Diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori user didukung oleh antarmuka yang user friendly serta menerapkan semua sintak dan semantik navigasi yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk dapat dinavigasi.
Diuji untuk memastikan bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan, seperti link yang salah dan dead link. Kemudian yang keenam adalah kinerja. Diuji di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan loading. Yang ketujuh, kompabilitas. Diuji dengan menjalankan aplikasi web dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda baik di sisi server maupun klien. 8. Interoperabilitas. Diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web antarmuka bertukar informasi dengan benar bersama aplikasi lain dan database. Kemudian yang terakhir atau ke-9 adalah keamanan. Diuji dengan menilai kerentanan potensial agar terhindar dari serangan hacker dan cracker, malware, phishing, dan tindakan cybercrime lainnya. Maka atribut keamanan ini sangat penting untuk dijalankan. Berikut adalah kesalahan pada pengujian aplikasi web. Yang pertama, pengujian web mengungkap masalah yang didapatkan pertama kali di sisi klien melalui antarmuka yang diimplementasinya pada sebuah browser atau perangkat komunikasi pribadi. Yang kedua, aplikasi web diimplementasikan pada beberapa konfigurasi dan lingkungan yang berbeda. Kemungkinan sulit untuk menemukan kesalahan di luar lingkungan tempat kesalahan pertama kali ditemukan. Yang ketiga, kesalahan akibat kode program yang tidak tepat, misal HTML, seperti kesalahan penelusuran dokumen. Yang keempat, kesalahan pada client server. Sulit dilacak di 3 lapisan, yaitu client, server, dan jaringan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah beberapa kesalahan yang berada di lingkungan operasi yang bersifat statis, sementara yang lain terkait dengan lingkungan operasi yang bersifat dinamis. Lanjut, dalam strategi pengujian aplikasi web, mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut ini meringkas pendekatan tersebut. Yang pertama, model konten untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, modal antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua use case dapat diakomodasi. Yang ketiga, model perancangan ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau mekanik navigasi. Yang kelima, komponen fungsional diuji untuk setiap unit. Yang keenam, navigasi untuk seluruh arsitektur diuji. Yang ketujuh, aplikasi web diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompabilitasnya. Yang kedelapan, pengujian keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengungkap kelemahan aplikasi web. Yang kesembilan, pengujian kinerja dilakukan. Yang kesepuluh, aplikasi web diuji oleh end user. Hasil interaksinya dievaluasi untuk menemukan kesalahan isi dan navigasi, keamanan, keandalan, dan kinerja aplikasi web. Kemudian kita masuk pada perencanaan pengujian aplikasi web. Sebuah rencana aplikasi web mengidentifikasikan yang pertama, himpunan tugas-tugas yang diterapkan ketika pengujian dimulai. Yang kedua, produk kerja yang dihasilkan ketika setiap tugas pengujian dijalankan. Yang ketiga, cara di mana hasil pengujian dievaluasi, dicatat, dan digunakan kembali saat pengujian regresi dilakukan. Itulah beberapa pembahasan mengenai pengujian aplikasi web dari saya. Berikutnya adalah pengujian isi atau konten yang akan dijelaskan oleh rekan Zahra Rasifah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengujian isi, pengujian basis data atau database, dan ketiga, pengujian antarmuka. Terima kasih. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengujian isi. Pengujian isi ini menggabungkan baik peninjauan maupun pembuatan test case yang dapat dilaksanakan. Nah, tujuannya pengujian isi ini yang pertama untuk mengungkap kesalahan sintaks, misalnya kesalahan ketik, kesalahan penggunaan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks atau grafis atau media lainnya. Nah, yang kedua mengungkap kesalahan-kesalahan semantik, kesalahan dalam ketepatan dan kelengkapan informasi diisi objek yang disajikan saat navigasi terjadi. Nah, yang ketiga itu mencari kesalahan dalam pengaturan atau struktur isi yang disajikan kepada pengguna akhir. Nah,
pengguna akhir. Nah, seperti yang ada contoh pada slide, yaitu penulisan sintak yang salah. Nah, di sini dilihat dari kategorinya kategori pakaian atau kategori seperti tas, dompet, seperti itu. Nah, tapi di sini sweater yang harusnya dalam ejaannya SWEATER menjadi SWIETER, yang dalam artian pun berbeda. Sintaksnya salah, dan juga nanti saat pengujian juga akan terdapat kesalahan juga, akan terdapat error bila nanti pengujian input maupun output ataupun saat di servernya, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengujian basis data. Aplikasi web modern banyak menghadirkan objek isi yang dinamis yang dibuat secara real time menggunakan data yang diperoleh dari sebuah basis data. Tujuan pengujian basis data ini untuk mengungkap kesalahan. Nah, faktor pengujian basis data menjadi sulit dikarenakan yang pertama, permintaan informasi dari klien jarang disajikan dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke sistem manajemen basis data. Oleh karena itu, harus dirancang sebuah pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam menerjemahkan permintaan pengguna ke dalam bentuk proses yang dapat diproses oleh sistem manajemen basis data. Nah, yang kedua, basis data dapat berada jauh dari server. Yang ketiga, data mentah yang diperoleh dari basis data harus dikirim ke server aplikasi web dan diformat dengan benar untuk pengiriman selanjutnya kepada klien. Nah, yang keempat, objek isi bersifat dinamis harus dikirim ke klien dalam bentuk yang dapat ditampilkan kepada pengguna akhir atau end user. Oleh karena itu, pengujian harus dirancang untuk yang pertama mengungkap kesalahan dalam format objek isi. Yang kedua, uji kompatibilitas dengan konfigurasi lingkungan klien yang berbeda-beda. Nah, pengujian basis data itu harus memastikan bahwa yang pertama, informasi yang valid dilewatkan antara klien dan server dari lapisan antarmuka. Yang kedua, proses aplikasi web menuliskan ekstraksi atau format data user dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, data user diberikan dengan tepat untuk fungsi transformasi pada sisi server yang membentuk query yang sesuai. Yang keempat, query yang dilewatkan ke layer manajemen data yang berkomunikasi dengan rutin akses basis data terletak pada komputer lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka menguji mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek-aspek estetika dari pengguna antarmuka untuk memastikan bahwa skrip yang benar dibangun untuk setiap permintaan user dan benar dikirimkan ke server. Nah, tujuan pengujian antarmuka pengguna itu yang pertama untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu. Misalnya kesalahan dalam mengeksekusi dengan benar sebuah link, menu, atau cara memasukkan data pada sebuah form atau formulir. Nah, yang kedua, menemukan kesalahan dalam cara antarmuka menerapkan semantik navigasi, fungsi aplikasi web, atau tampilan isi. Nah, verifikasi dan validasi antarmuka user terjadi pada yang pertama, model antarmuka memastikan bahwa telah sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan elemen lain. Nah, yang kedua, model perancangan antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa kriteria kualitas generik telah ditetapkan untuk semua antarmuka. Yang ketiga, selama pengujian fokus pada interaksi user. Nah, lalu ada strategi pengujian antarmuka. Langkah-langkahnya, fitur-fitur antarmuka diuji untuk memastikan bahwa aturan perancangan, estetika, dan isi visual terkait yang tersedia bagi pengguna tidak mengandung kesalahan, seperti fitur jenis huruf, penggunaan warna, bingkai, lalu tabel, terus fitur antarmuka lainnya yang terkait dengan hasil eksekusi aplikasi web. Nah, yang kedua, mekanisme antarmuka diuji dengan cara yang sama dengan pengujian unit. Misalnya pengujian keranjang belanja pada e-commerce, terus pengujian yang dirancang untuk menjalankan semua form, isi streaming, penulisan skrip, dan lain-lain.
Nah, yang ketiga, mekanisme antarmuka diuji dalam konteks penggunaan use case untuk kategori user tertentu, seperti misalnya antarmuka pada administrator, tampilan pada administrator dengan berbagai kegunaannya, dengan tampilan antarmuka pada user atau pengguna, atau kalau dalam e-commerce seperti pelanggan, itu pasti berbeda. Makanya diuji dengan penggunaan use case untuk mengetahui berbagai kebutuhannya dan dibuat dengan fitur antarmuka yang sesuai. Seperti itu. Yang ketiga, antarmuka lengkap diuji pada test case terpilih. Nah, yang kelima, antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan perambah browser lingkungan perambah browser untuk memastikan bahwa antarmuka tersebut sesuai dan dapat dijalankan di mana saja tanpa terjadi error. Nah, seperti apa yang kita lihat di contoh pada slide, yaitu contoh penggunaan warna, teks, dan gambar pada antarmuka. Bisa kita lihat di contoh karena penggunaan warnanya seperti tidak sesuai, karena penggunaan warnanya seharusnya bisa dipadukan dengan gelap dan terang, sehingga teks lebih mudah dibaca. Nah, di sini karena latarnya gelap dan teksnya juga dibuat gelap, sehingga menyebabkan teks lebih sulit dibaca. Seperti harusnya kalau misalnya latarnya gelap, tulisannya bisa dibuat terang sehingga teks lebih mudah dibaca. Nah, yang kedua ini ada contoh pengujian antarmuka yang berbeda. Jadi apa yang user input dengan apa yang keluar, dokumen yang keluar atau output itu berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat pada form inputnya ID member diinput dengan nama Robi. Nah, tapi saat output, ID member itu ternyata dia sudah terbuat otomatis dalam sistemnya. Nah, nama Robi yang diinput itu dimasukkan ke dalam nama member. Nah, seharusnya bila outputnya Robinya masuk ke dalam nama member, dalam form inputnya ID membernya itu diganti menjadi nama member, karena kan kita tidak bisa menginput ID member yang sudah ada otomatis saat kita melakukan input, otomatis yang dibuat oleh server seperti itu. Nah, yang ketiga ini antarmuka dalam berbagai lingkungan, diuji dalam berbagai lingkungan. Lingkungannya administrator, tetapi loginnya untuk user. Seperti harusnya kalau misalnya administrator login itu masuknya dinamakan saja admin login, sehingga mengurangi kesalahan dalam penginputan. Bisa juga karena tidak menjadi bingung untuk input seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan simbol icon yang umum untuk exit. Nah, exit biasanya ikonnya itu yang kita tahu silang atau tidak. Bila ingin menggunakan simbol icon, gunakan simbol icon kalau tidak ada deskripsinya pun kita tahu icon itu fungsinya atau kegunaannya untuk apa, seperti itu. Mekanisme pengujian antarmuka. Yang pertama ada formulir. Pengujian untuk memastikan A. Label formulir dapat diidentifikasikan secara visual. B. Server menerima semua informasi form. C. Default yang tepat saat user tidak memilih dari menu pulldown atau dari tombol. D. Fungsi-fungsi perambah seperti tanda panah back tidak merusak data yang diisikan ke dalam form. E. Script yang memeriksa kesalahan input data. F. Lebar kolom dan jenis data yang tepat. G. Mencegah user memasukkan string teks lebih panjang dari jumlah max yang telah ditetapkan. H. Menu pulldown diurutkan dan dapat dipahami user. I. Autofill tidak mengarah ke kesalahan input data. J. Key tab memicu perpindahan di antara kolom. Selanjutnya ada contoh input data. Sebaiknya user tidak diberikan pilihan dengan combo box. Contoh untuk user yang mengisi data sendiri. Nama kereta, jurusan, harga, jumlah tiket. Di situ tertulis user memasukkan data sendiri, seharusnya tampil pada saat kode kereta dipilih. Lanjutan 2. Link. Setiap link navigasi diuji untuk memastikan bahwa objek, isi, atau fungsi yang tepat dapat dicapai. 3. Client side scripting.
Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan saat skrip dijalankan. 4. HTML dinamis. Dijalankan untuk memastikan bahwa tampilan dinamis sudah benar. 5. Pop-up Windows. Memastikan bahwa A. Pop-up diukur dan diposisikan dengan benar. B. Pop-up tidak menutupi jendela aplikasi web asli. C. Perancangan pop-up konsisten dengan perancangan antarmuka. D. Scroll bar dan mekanisme kontrol lainnya yang ditambahkan ke pop-up diletakkan dengan benar. 6. Script CGI. Pengujian kotak hitam dilakukan dengan penekanan pada integritas data saat dilewatkan ke script CGI. 7. Streaming konten. Pengujian menunjukkan bahwa data streaming terbarukan ditampilkan dengan benar dan dapat dihentikan tanpa kesalahan dan restart tanpa kesulitan. 8. Mekanisme aplikasi antarmuka spesifik. Pengujian sesuai dengan daftar fungsi dan fitur yang didefinisikan pada antarmuka. Contoh fitur yang tidak disediakan pada input data. Di situ ada tombol bersih dan tertulis komen yang membingungkan dan tidak ada komen simpan. Sekian materi referensi tambahan materi pertemuan 13 mekanisme pengujian antarmuka. Sumbernya dari teknik testing oleh Dr. Kamila Sari. Di situ tertera linknya. Bernama tautan. Setiap tautan diuji untuk memastikan bahwa objek isi atau fungsi yang tepat tercapai. Formulir memastikan bahwa label mengidentifikasi dengan benar bidang dalam formulir dan bidang wajib diidentifikasi secara visual bagi pengguna. Server menerima semua informasi yang ada dalam form dan tidak ada data yang hilang saat terjadi transmisi antara klien dan server. Digunakan default yang tepat saat pengguna tidak memilih dari menu pulldown atau serangkaian tombol. Fungsi-fungsi perambah, misal tombol back, tidak merusak data yang diisikan ke dalam form. Script yang melakukan pemeriksaan kesalahan pada data yang dimasukkan bekerja dengan baik dan memberikan pesan kesalahan yang signifikan. Client-side scripting. Pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam pengolahan saat script dijalankan. Pengujian ini sering digabungkan dengan pengujian form, karena masukan script sering berasal dari data yang tersedia sebagai bagian dari pemrosesan form. Pengujian kompatibilitas harus dilakukan untuk memastikan bahwa bahasa penulisan script yang telah dipilih akan bekerja dengan benar di dalam konfigurasi yang mendukung aplikasi web. HTML dinamis. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa tampilan dinamis sudah benar. Pengujian kompatibilitas juga diperlukan untuk memastikan bahwa HTML dinamis bekerja dengan baik di lingkungan konfigurasi yang mendukung aplikasi web. Pop-up window. Pengujian untuk memastikan pop-up diukur dan diposisikan dengan benar. Pop-up tidak menutupi jendela aplikasi web asli. Perancangan estetika untuk pop-up konsisten dengan perancangan estetika untuk antarmuka. Scroll bar dan mekanisme kontrol lainnya ditambahkan ke pop-up, diletakkan dengan benar dan fungsinya diperlukan. Script CGI. Pengujian dilakukan dengan penekanan pada integritas data saat data dilewatkan ke script CGI dan pengolahan script setelah validasi data diterima. Pengujian kinerja juga dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi sisi server dapat mengakomodasi tuntutan pengolahan dari beberapa script CGI. Streaming konten. Pengujian dilakukan bahwa data streaming terbarukan ditampilkan dengan benar dan dapat dihentikan tanpa kesalahan dan restart tanpa mengalami kesulitan. Cookie. Pengujian baik dari sisi server maupun sisi klien diperlukan. Di sisi server, pengujian harus memastikan bahwa cookie yang benar dibangun dan dikirimkan secara tepat ke sisi klien bila isi yang spesifik atau fungsionalitas diminta. Ketahanan cookie juga diuji untuk memastikan bahwa tanggal berakhirnya tepat. Pada sisi klien, pengujian menentukan apakah aplikasi web melampirkan cookie yang ada untuk permintaan khusus. Mekanisme aplikasi antarmuka spesifik. Pengujian sesuai dengan daftar fungsi dan fitur yang didefinisikan oleh mekanisme antarmuka, misal fungsionalitas keranjang belanja pada aplikasi e-commerce. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Dan C. Pengujian kompatibilitas.
Aplikasi web dapat dijalankan pada komputer yang berbeda berupa perangkat tampilan, sistem operasi, browser, dan kecepatan koneksi jaringan. Langkah-langkah uji kompatibilitas ada dua macam, yaitu mengidentifikasi sekumpulan konfigurasi komputasi di sisi klien, mengidentifikasi platform perangkat layar, sistem operasi, browser yang tersedia, dan kecepatan koneksi internet, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan serangkaian uji validasi kompatibilitas berupa pengujian navigasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Pengujian navigasi. Tugas pengujian navigasi ada dua, memastikan bahwa semua mekanisme yang memungkinkan pengguna aplikasi web melakukan penelusuran melalui aplikasi web. Yang kedua, untuk memvalidasi bahwa setiap unit sistematika navigasi dapat dicapai oleh kategori pengguna yang tepat. Selanjutnya, pengujian sintaks navigasi. Yang pertama, link navigasi. Mekanisme menyertakan link internal dalam aplikasi web dan link eksternal ke aplikasi web lainnya dan aktor pada halaman web tertentu. Yang kedua, redirect. Link beraksi saat user meminta URL yang tidak ada atau memilih sebuah link yang telah dihapus atau namanya telah diubah. Bookmark. Memastikan bahwa judul halaman yang berarti dapat diekstraksi saat pembuatan bookmark dibuat. Yang keempat, frame and frame set. Frame set berisi beberapa frame memungkinkan untuk menampilkan beberapa halaman web secara bersamaan. Yang kelima, sitemap. Berisi daftar isi lengkap pada sebuah halaman web. Setiap entry harus diuji untuk memastikan bahwa link membawa user membaca isi atau fungsionalitas yang tepat. Yang 6 atau yang terakhir, search engine internal. Bagian 6, pengujian konfigurasi. Yang pertama, masalah di bagian server. Aplikasi web sepenuhnya kompatibel dengan server OS, berkas sistem, direktori, dan data terkait dibuat dengan benar saat aplikasi web dioperasikan. Keamanan sistem mengizinkan aplikasi web untuk berjalan dan melayani user tanpa gangguan atau penurunan kinerja. Aplikasi web terintegrasi secara tepat dengan perangkat lunak basis data. Skrip aplikasi web sisi server mengeksekusi dengan benar. Jika proxy server yang digunakan, apakah perbedaan konfigurasi telah diatasi melalui pengujian. B. Masalah di bagian klien. Pengujian konfigurasi fokus pada kompatibilitas aplikasi web pada komponen berikut. Yang pertama, hardware, contohnya CPU, memori, penyimpanan perangkat cetak. Sistem operasi, browser, contohnya Firefox, Safari, AI, Opera, Chrome. Komponen antarmuka, contohnya ada ActiveX dan Java Applet. Plugin, contohnya QuickTime, Real Player. Konektivitas, contohnya kabel, DSL, WiFi. Pengujian keamanan. Untuk menyelidiki kerentanan lingkungan di sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi di saat data dilewatkan dari klien ke server dan lingkungan server itu sendiri. Contohnya, yang pertama ada buffer overflow, seperti memasukkan URL yang lebih panjang dari ukuran buffer. Yang kedua adalah akses tidak sah. Yang ketiga ada spoofing. Yang keempat ada serangan DDoS. Implementasi keamanan. Yang pertama ada firewall, yang kedua authentication, yang ketiga ada encryption, dan yang keempat ada authorization. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.